Assalamualaikum semuanya. In this occasion we are going to learn about caption. What is caption? Caption bisa bermakna memberi keterangan pada postingan. Keterangan yang tidak dipahami atau belum difahami oleh pembaca. Dan caption membantu untuk memahami apa yang ada dalam gambar, foto, video. Can you imagine this picture without caption? Imagine if you get this picture without caption. What do you think about this picture? What is your first impression when you see this picture without caption? As you can see in this slide, coba bayangin ketika kalian melihat foto ini tanpa ada caption, tanpa ada keterangan yang tertulis di sini, apa yang kalian pikirkan? Coba kalian bayangkan melihat foto atau gambar ini tanpa caption di bawah ini. Jadi caption ini terdiri dari beberapa kalimat yang mendeskripsikan suatu gambar. Caption itu kata-kata yang paling banyak dibaca di artikel. Jadi kalau misalnya kita buat artikel dan hanya gambar, itu biasanya kurang menarik. Sebaiknya ada gambar, ada juga caption. Tapi kalau misalnya hanya sebuah tulisan dalam artikel, tidak ada gambarnya, itu juga kurang interesting. Jadi sebaiknya diberikan caption, diberikan gambar juga. Yang dimaksud di sini, so they should be sustained and informative, di sini adalah menggunakan caption itu tidak usah panjang lebar kali tinggi, tapi harus sustained and informative. Sebaiknya ringkas saja tapi jelas. Jadi caption itu adalah deskripsi singkat atau penjelasan yang ringkas tapi jelas, yang bisa mengidentifikasi foto atau tabel grafik gitu. Captions are usually used to guarantee the content of articles, report, essay, and others. According to the dictionary, caption means an explanation for a picture or illustration. That is, an explanation for an image or illustration. Jadi caption itu biasanya digunakan untuk menjamin isi dari artikel atau suatu hal yang ingin dipublish untuk dibaca kepada readers atau viewers. Menurut kamus, caption berarti an explanation for a picture or illustration. Jadi penjelasan mengenai picture, explain. Jadi picture-nya itu di-explain. Jika dalam grafik matematika, kalau hanya tabel saja atau grafik saja kan kadang pembaca itu bingung. Jadi ditambahkanlah caption atau keterangan supaya lebih memudahkan pembaca atau pemirsa, readers or viewers untuk lebih memahami apa sih maksud dari berita tersebut. What is social function of caption? The social function of caption is helping the readers or viewers to understand more information that may not be in a photo or a video. Jadi fungsi dari caption atau keterangan itu sendiri adalah membantu para pembaca atau pemirsa itu untuk lebih memahami, lebih tahu mengenai informasi yang mungkin tidak tersedia atau tidak dijelaskan melalui foto. Jadi atas bantuan caption, melalui caption, readers atau viewers itu bisa lebih mudah memahaminya. Where usually you can see the captions? Di mana sih biasanya kalian bisa melihat caption? Internet, magazine, newspaper, books, television. Nah, ini adalah caption identification bar. Caption jenis ini adalah menyatakan siapa yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, di sini Bollywood actress Aishwarya Rai pose in front of the Taj Mahal in Agra. Yang selanjutnya adalah caption cutline. Caption cutline ini yang sering kita temukan di newspaper, di magazine atau di headline news. As you can see, caption cutline itu berisi
tentang seorang yang sedang melakukan pekerjaannya. Dijelaskan si pelaku tersebut lagi ngapain. Di sini kalian bisa lihat bapak-bapak lagi nge-push atau mendorong, membawa kart atau kart itu gerobak. Jadi bawa gerobak isinya jerrycans, atau di dalam bahasa Inggris itu adalah jerrycans. Jadi jerigen itu bahasa kita ya, tapi kalau in English jerrycans. Sebenarnya jerrycans itu berasal dari bahasa Inggris jerrycans. Cans itu kan bermakna kaleng. Cans itu kan bermakna kaleng, sementara kalau ada S-nya itu kan berarti kalengnya banyak. Bisa dikatakan juga itu wadah gede, jerrycans. Cuman lidah kita aja yang agak-agak belibet bilang jerrycans, jadi jerigen gitu ya. Yang lagi ngedorong jerrycans, bawa jerigen tuh di daerah Jakarta. Yang selanjutnya adalah caption summary. Summary ini lebih lengkap ketimbang yang cut line tadi. Summary ini adalah berisi siapa yang ada di gambar, terus yang dilakukannya si pelaku itu di gambar itu lagi ngapain dijelaskan. Kemudian kejadiannya juga dikasih tahu, kemudian tempat terjadinya juga dikasih tahu, dan kenapa alasan melakukan itu juga dikasih tahu. As you can see, di sini ada yang selanjutnya adalah caption expanded. Expanded ini bermakna luas. Jadi diperluas. Ini lebih luas penjelasannya dari yang summary tadi. Kalau summary kan bermakna rangkuman atau ringkasan. Nah, di sini caption expanded ini lebih dijelaskan secara lebih luas lagi mengenai gambar hampir mirip dengan esai. Jadi penjelasannya atau explanationnya itu panjang lebar, sangat memudahkan para readers or viewers memahami apa sih penjelasan dari gambar itu apa. Ini sebenarnya sama dengan yang identification bar. Kalau yang identification bar itu kan hanya satu orang, sementara kalau yang ini group, bisa bermakna more than one. Yang selanjutnya adalah quote, berisi perkataan seseorang. Jadi biasanya kalau yang quote gini, quotation atau kutipan gitu, berasal dari tokoh-tokoh famous gitu ya. Jadi quote kayak gini sering kita temukan di Instagram biasanya, atau di Pinterest atau di mana gitu, dipakai untuk memberikan pesan secara nggak langsung kepada kita sebagai readers atau viewersnya. Why are captions important? Usually people look at headlines and pictures to decide what they want to read in the newspaper. Nah, if a picture grabs their attention, kalau gambarnya itu menarik perhatiannya mereka, perhatian si the readers, the viewers, itu biasanya mereka akan baca caption. Nah, kalau captionnya menarik, mereka akan pasti baca artikelnya gitu. Bagaimana sih nulis caption? Jadi yang pertama adalah kalian observasi dulu gambar atau video yang mau kalian kasih caption. Kemudian find out the message from the picture before you write the caption. Cari atau temukan pesan dari gambar tersebut sebelum kamu tuh nulis captionnya. Pesan dari caption itu apa, atau yang didapat dari pembaca setelah baca caption kita itu apa gitu. Yang ketiga, menggunakan present tense. Jadi kalau present tense itu kan bisa digunakan kapan saja, atau bukan past tense, bukan future. Kalau future itu lebih ke nasihat di caption ya, biasanya kutipan-kutipan gitu pakai future. Clearly identify the people and location in the photo. Jadi kalau personnya itu kamu atau people-nya itu group identification, beberapa orang di antara kamu atau kalian bisa memberikan identifikasinya atau penjelasan explanation-nya ke caption tersebut atau di caption itu sendiri. Dijelaskan juga lokasinya dari foto itu atau dari video itu melalui caption. Steps to make a good caption. Yang pertama adalah check the facts. Kalian harus mengecek faktanya. Misal kalian mau bikin caption mengenai Borobudur, setelah kalian foto di Borobudur, kalian harus cari fakta dari caption atau dari explanation, penjelasan mengenai Borobudur itu sendiri apa. Jadi harus mengecek faktanya. Kemudian yang kedua adalah describe something that is not obvious. Kemudian yang ketiga, do not start a caption with certain words.
Kemudian identify the many people. Kalian mengidentifikasi orang-orang yang ada di foto, ini siapa. Kemudian be as specific as possible, harus secara spesifik atau detail, sedetail mungkin. Kemudian label historical photos properly. Biasanya kalau yang caption yang secara historik itu biasanya harus ada labelnya. Kemudian use the present tense in captions. Lebih baik di caption itu menggunakan present tense, tapi bisa juga menggunakan past tense ketika itu adalah mengenai experience atau pengalaman. Biasanya kalau yang pengalaman gitu pakai yang verb 2 atau past tense, atau kalau mau membuat caption mengenai nasihat itu bisa pakai future, pakai will gitu. Next, nomor 8 adalah avoid humor when the photo is not intended to be humorous. Jadi kalau misalnya kamu di dalam foto tersebut itu nggak ada unsur humornya, ya captionnya jangan dikasih humor. Jadi dihindari humornya supaya nggak dianggap aneh ya. The last one, remember to always include credits or citation. Jadi harus dikasih kreditnya dari siapa. Okay, this is your assignment. Make two caption with the pictures. Look for the picture or take a picture to give a caption. Then write your own caption. Kalian pilih di antara ini ya temanya. Kemudian ini rulesnya. Ini adalah contohnya. This is the picture and ini captionnya, okay? Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.